dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk bagi saudara. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Pilihanmu, masa depanmu. Amin. Pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal tentang pilihan atau keputusan, ada plus minusnya. Betul? Berbicara soal tentang pilihan atau ketika kita memutuskan sesuatu, ada konsekuensinya, ada resikonya. Namun kita harus memilih dan memutuskan apa yang menjadi pilihan kita, sekalipun itu ada konsekuensinya. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, free will. Bukan seperti robot. Kita dapat memilih sesuai keinginan atau kebutuhan kita. Namun, setiap pilihan dan keputusan yang kita buat pasti ada konsekuensinya. Dalam hidup ini, tentu banyak pilihan. Tetapi yang sebenarnya hanya ada dua jalan. Yaitu, jalan menuju kehidupan dan jalan menuju kebinasaan. Ada jalan yang lebar, firman Tuhan katakan. Ada jalan yang sempit. Tetapi seringkali jalan yang lebar inilah yang manusia lebih mereka memilih ke jalan lebar. Jalan yang sempit, sedikit. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara datang ke gereja, ke tempat ini, itu adalah sebuah pilihan Bapak Ibu Saudara. Saudara datang beribadah ke tempat ini, itu adalah sebuah keputusan Bapak Ibu Saudara. Itu adalah kebutuhan Bapak Ibu Saudara, bukan kebutuhan kami, bukan kebutuhan Yesus. Siapa yang butuh sebenarnya? Kita. Kita yang butuh. Mungkin kita berpikir, saya pergi ke gereja, saya pergi ibadah ini, saya mau meninggikan Yesus. Tidak. Sekalipun kita tidak meninggikan Yesus, Yesus sudah terlebih dahulu ditinggikan di tempat yang tertinggi, di tempat yang termulia, di tempat yang kudus. Jadi, pilihan memutuskan sesuatu, kita kadang-kala bayar harga. Saudara mungkin melayani dan tidak mau lagi melayani, itu pilihan dan keputusan saudara. Saudara memilih dan memutuskan untuk setia kepada Tuhan, itu sebuah pilihan dan keputusan saudara. Bukan keputusan gembala, bukan gembala yang disenangkan, tapi itu keputusan kita pribadi kepada Tuhan. Karena kita yang bertanggung jawab kepada Tuhan, apa yang Tuhan sudah percayakan. Jadi tidak ada yang dipaksakan. Tuhan tidak pernah merancangkan sebuah kegagalan atau kerusakan ke dalam hidup anak-anaknya. Amin. Tetapi seringkali kita yang menginginkan apa yang kita pikirkan, apa keinginan hati kita, dan memutuskan sesuatu berakibat beresiko. Tapi lihat, perhatikan kasih Tuhan. Sekalipun itu tantangan itu, ketika Tuhan dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan, jika kita pelajari bahwa ada beberapa tokoh yang pernah salah mengambil sebuah keputusan atau menentukan pilihan di dalam hidupnya, pada akhirnya berakibat fatal, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, mereka memilih dan memutuskan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan pada akhirnya pilihan dan keputusan mereka yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Konsekuensinya apa? Tuhan murka, Tuhan marah atas perbuatannya. Tuhan ciptakan manusia supaya manusia ini taat melakukan firman Tuhan. Dia mau mendengar dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tapi pada akhirnya Adam dan Hawa mengecewakan Tuhan. Sebagai konsekuensinya adalah Tuhan keluarkan mereka dari
Taman Eden. Dan tidak sampai di situ, saudara. Sebagai konsekuensinya dosa yang mereka perbuat, sampai sekarang ini pun manusia harus bekerja untuk mencari, bekerja keras untuk mencari. Dan seorang perempuan harus mengerang kesakitan melahirkan seorang anak. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita menyimak percakapan antara om dan ponakan, Abraham dan Lot. Kita perhatikan di Kejadian 13 ayat 10-11, di sana dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot, perhatikan, memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Dia memilih lembah Yordan. Menyambut tawaran tersebut, Lot memilih daerah yang dilihatnya paling subur. Daerah yang dipilih Lot sangat subur dan indah, sangat menjanjikan, penuh kemudahan, sehingga tidak perlu lagi bersusah payah untuk berusaha di sana. Namun ternyata kehidupan sosial kota itu adalah bobrok. Masyarakat di kota itu adalah tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sampai Abraham tawar-menawar kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap menghukum Sodom dan Gomora sebagai konsekuensinya. Saudara, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang berguna dan mana yang bermanfaat bagi kita. Amin. Free will. Satu ilustrasi, saudara. Ada yang bantu saya maju ke depan. Mana Joshua? Joshua siapa? Delon, maju ke depan, nak. Dia duduk paling ujung. Cepat lari. Mau berkat tidak? Mau gitu dong. Nangkap mau berkat tidak? Mau. Haleluya. Ya. Hadap ke jemaat. Bukan mau kasih sesuatu nih. Memang pilihan menggiurkan. Jangan gosok-gosok tangan dulu. Berdoa dulu. Mau yang mana? Pilih yang mana? Dua-dua itu bukan pilihan. Pilih yang mea-mea atau yang coklat. Lihat dia begini pakai kacamata. Mea. Yang mea. Berdoa dulu, jangan asal bunyi, ya. Berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan. Kalau memilih sesuatu ini perlu bertanya Tuhan, betul Bapak Saudara? Ya, enggak usah pilih, jangan seperti Lot, ya. Tapi itu keputusannya dia, saya tidak bisa memaksa Bapak Saudara, ya kan? Namanya juga memilih. Jangan dibilang dua-dua, itu bukan memilih. Mana? Satu ya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Sudah menikah belum? Belum punya pacar belum? Belum ya? Sudah. Jujur dia. Sudah tanya sama Tuhan, memilih dia? Sudah ya? Ya, lanjutkan. Bukan topang dalam doa. Pilih yang mana? Satu. Ini ada coklat loh. Dipita-pita lagi. Ini sudah tunggu dulu. Sudah punya pacar kan? Sudah kasih coklat belum waktu Valentine? Belum. Ini kalian 100.000 dapat berapa biji coklat ini? Ya kan? Bisa lebih dari 5, betul tidak Silver Queen? Ya, tinggal pilih. Coklat atau uang bernilai 100.000? Yang mea. Satu sudah? Tetapkan hatimu dulu. Jangan bimbang dan ragu. 1, 2, 3, pilih, pegang langsung. Ternyata dia pilih uang. Bisa dapat 5 mungkin. Ya? Bisa dapat 5. Bisa dapat 5. Tunggu berdiri situ sampai selesai khotbah. Ya, sampai selesai khotbah.
Dia bilang bisa dapat 5, ini kan cuma 1. Saya ikat-ikat dengan pita supaya menarik, padahal dia tertarik dengan itu. Padahal sudah ada amplop lagi, sudah ada silver queen di pita-pita lagi. Dia belum tentu di dalamnya ini apa. Iya kan? Jadi pilihan keputusan Anda yang menentukan. Ya. Sudah dikantongin lagi nih uang. Bukan mau minta ulang itu, tidak. Itu pilihanmu. Ini pilihanmu ya. Ini coklat. Bapak Ibu Saudara boleh melihat ini apa? Bisa dibaca? Oh, bisa dibaca. Baca. Tuhan. Tuhan. Apa ya tidak? Takut dia langsung ya. Tidak dapat lihat. Makanya saya bilang pilih. Tetapkan hati. Setakut duluan dia. Ya. Dia tidak boleh tukar. Aduh. Nanti pelajaran ini. Kau sudah dapat istri, somo kawin, jangan tukar bilang ya. Harus satu-satu, jangan mendua hati. Siap. Ya, siap. Delon ini dengar-dengaran, dia setia melayani. Dia dapat uangnya. Ya, ini baca Tuhan. Coba pegang. Ini sudah pilihan, kantongi. Ini sudah hakmu. Kantongi cepat. Jangan lama-lama. Semua tarik ulang. Ini coba pegang dulu. Ini bukan hakmu ya. Ini tidak dipilih. Coba seandainya Delon memilih ini apa? Tuhan. Ada coklat. Coba suar di tangan. Coba buka di dalam. Ada apa di dalam? Langsung ada mea-mea lagi di dalam. Ada amplop merah. Coba buka lagi di amplop merah. Karena seringkali ketika kita mengiring Tuhan pasti ada proses. Nah, ada lagi amplop di dalam. Buka lagi. Mengiring Tuhan itu tidak mudah. Butuh proses, bro. Buka lagi apa di dalam. Ada doi lagi. Belum, masih ada. Masih ada. Buka dulu amplopnya semua. Lihat baik-baik. Makanya ketika kita memutuskan, lihat dulu baik-baik, teliti. Apa di dalam? Dapat surat cinta Bapak Ibu Saudara. Dapat surat cinta. Ibu bantu dulu ya. Ini sudah toh. Ini di dalam. Tadi. Ya. Baca satu-satu. Dapat surat cinta. Kasih andanya dia pilih ini. Padahal cuma penampilan sederhana dari luar. Baca satu-satu. Dia dapat surat cinta. Contohnya kalau dia memilih ini. Coba baca dulu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Kemudian Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lagi satu lagi surat cintanya. Senyum. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Belum, tunggu. Itu tidak usah dikasih keluar lagi uang. Bukan saya tidak minta. Ini tidak dipilih ya tadi. Seandainya Delon tahu isi ini semua tadi, pasti pilih yang mana? Ya, ini. Betul. Ya. Silakan duduk. Ya, pegang saja. Buat Delon. Tuhan memberkati, itu sudah pilihanmu ya. Jadi menjadi hakmu. Tepuk tangan dulu. Kita perhatikan Bapak Saudara. Pilihan Delon, nilai uang 100.000. Ini di dalam hanya 50 saya taruh. Bukan hanya itu, ada firman Tuhan. Di amplop ada tulisan Tuhan. Ada silver queen sebagai bonus. Seringkali kita hanya terfokus ketika kita melihat secara covernya. Betul? Kita langsung langsung tertarik, membuat hati kita tertarik. Saudara, nilai uang memang ada harganya zaman sekarang ini. Apa-apa pakai uang, betul tidak? Serba uang sekarang.
serba uang. Tapi perlu diingat, uang tidak menjamin masa depan. Uang membantu, hanya membantu masa depan anak-anak kita berpendidikan, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Itu sangat membantu kita bekerja, berumah tangga, itu membantu. Tetapi saya mau katakan, nilai uang tidak akan menjamin masa depan kita. Amin. Kalau kita hanya terfokus kepada hal materi tanpa ada Yesus dalam hati kita, buat apa semua? Ya kan? Jadi kalau kita tidak memiliki Tuhan di dalam hidup kita, itu uang tidak akan kita bisa untuk dapat mengelolanya dengan baik. Tapi ketika ada Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kita miliki, sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, Tuhan pasti kasih hikmat untuk kita untuk dapat mengelolanya. Dengan uang juga seseorang bisa hancur kalau tidak memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Dengan uang juga seseorang bisa jatuh dalam dosa kalau dia tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika kita memilih Tuhan, firman-Nya ada dalam hati kita, ini berbicara soal kebutuhan spiritual kita. Ini berbicara kebutuhan rohani kita, iman kita di hari-hari ini. Ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, apa yang kita tidak miliki, saudara? Semua sudah kita punya di dalam Yesus. Amin. Karena Dia yang punya segalanya. Yesus sumber rezeki, Yesus sumber berkat itu, Yesus sumber mujizat. Apa yang kita tidak punya? Ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, tidak ada yang disombongkan. Ketika kita berhasil sukses, kalau kita tidak memiliki Yesus dalam hati kita, bisa saja kita menjadi sombong, tinggi hati. Tapi ketika ada firman dalam hati kita, Yesus, itu yang mengcover kita. Ketika kita berhasil, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, masa depan mereka diberkati, itu yang mengcover mereka dengan firman Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi salah jalan. Bapak Saudara, ini berbicara kebutuhan spiritual kita di hari-hari ini. Kita melihat, saudara, di daerah baru-baru ini yang terjadi, gempa bumi. Saudara, semua dijungkar balikan, gedung-gedung tinggi, pencakar langit, semua Tuhan ratakan. Saudara, bahkan gempa bumi, banjir di mana-mana kita melihat di berita. Semua hitungan menit. Semua katakan Yesus yang terutama dan terpenting dalam hidup ini. Amin. Tidak ada seorang pun atau nilai uang yang dapat menggantikan pribadi Yesus. Tidak ada. Semua Dia punya. Bahkan hidup kita, nafas kita Tuhan punya. Kuncinya, kita pilih yang mana? Kita memilih yang mana? Itu keputusan Bapak Saudara. Tuhan memberikan pilihan bebas, free will. Dalam hidup kerohanian kita juga dihadapkan banyak pilihan. Ada beberapa pilihan yang Tuhan perhadapkan. Kita mau taat atau tidak taat, berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan, berkat atau kutuk, itu firman Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita yang memilih apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Amin. He is the God of free will. Dia adalah Tuhan yang memberikan kehendak bebas bagi kita. Tidak ada paksaan. Kita perhatikan, Tuhan menegur jemaat di Laodikia. Sebagai konsekuensinya apa, Bapak Saudara? Ketidaktaatan jemaat di Laodikia, ketidakkesetiaan jemaat di Laodikia, Tuhan memberikan konsekuensi bagi hidup mereka. Tuhan muntahkan mereka. Kata kasarnya, Tuhan menolak. Hari-hari ini firman Tuhan harus keras. Dalam Wahyu 3 pasal 3:16 kita baca. Jemaat di Laodikia, mereka mengalami suam-suam kukuh. Tidak panas atau tidak dingin.
Bahasa Manado bilang lau-lau. Cepat slide ditampilkan. Wahyu pasal 3:16. Ya, kita baca. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah sebagai konsekuensi jemaat di Laodikia. Ketidakketaatan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Hidup zaman ini seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih kenikmatan atau kesenangan yang bersifat hanya sementara, atau kita memilih sekalipun itu sakit buat kita, tetapi itu mendatangkan upah yaitu kehidupan pada yang kekal. Itu pilihan kita, pilih yang mana. Saya sangat tertarik saudara, kisah hidup seorang perempuan Samaria yang berdosa. Saudara ingat kisah ini? Dia memutuskan dan mengambil sebuah pilihan yang tepat untuk datang merendahkan diri di hadapan Yesus. Seorang perempuan Samaria, seorang perempuan yang berdosa. Sekalipun itu sebuah pilihan yang dibuat, sebuah keputusan yang dibuat, mungkin murid-murid Yesus beranggapan atau orang-orang di sekitarnya beranggapan begini, itu sangat pemborosan. Kenapa dia harus melakukan itu? Tetapi saya mau katakan, itu adalah pilihan dan keputusan yang tepat perempuan yang ambil di hadapan Yesus. Dia meninggalkan dosanya. Dia memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Ini berbicara kebutuhan rohani, sekali lagi spiritualitas perempuan yang berdosa Samaria ini. Dia datang merendahkan diri di kaki Yesus. Dia memberikan semua yang terbaik, mahal nilainya. Sekalipun dianggap orang itu sangat pemborosan, keputusan yang salah, tapi itulah keputusan yang tepat dia lakukan bagi Yesus. Yesus memperhitungkan itu semua, dan perempuan ini bukan hanya kehidupan di dalam dunia, tetapi kehidupan pada kekekalan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 7:38. Secara singkat, kunci keberhasilan masa depan hidup seseorang adalah yang pertama, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Inilah pilihan dan keputusan yang tepat. Amsal 1 ayat ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan pengetahuan dan hikmat. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat ke-7. Nah, kita perhatikan sebagai buktinya saudara. Firman Tuhan mengatakan Daud berhasil karena Tuhan menyertai dirinya. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar dan lain sebagainya. Tetapi Daud membuktikan dia berhasil karena Tuhan hadir tengah-tengah kehidupannya. Tuhan hadir di dalam bisnisnya. Itulah Daud. Dia menjadi seorang yang berhasil. Tuhan yang tinggal di dalam hati kita adalah Tuhan yang sama yang membuat Daud berhasil. Artinya segala sesuatu yang kita butuhkan, kita sudah miliki. Amin. Segala sesuatu yang kita butuhkan, kita sudah miliki ketika Yesus ada dalam hati kita. Dia adalah sumber segalanya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau percaya kepada sumber keberhasilan itu? Apakah kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu? Apakah kita mau memiliki hati yang takut akan Tuhan? Inilah Daud lakukan saat menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Daud tidak membuat keputusan berdasarkan pengertiannya sendiri. Tidak membuat keputusan berdasarkan kekuatannya sendiri. Namun Daud memilih terlebih dahulu dia bertanya kepada Tuhan, sang sumber jawaban itu. Tentu saja sama seperti kita yang pernah kita alami, Daud pun pernah membuat keputusan sendiri. Pernah, sebagai konsekuensinya adalah gagal, tidak berhasil. Pernah dia mengalami kegagalan, jatuh dalam dosa. Pernah. Jadi kita melihat di sini Daud selalu berhasil. Inilah sebagai bukti rancangan atas hidup Daud. Ini juga sama halnya rancangan Tuhan
dan saya, Tuhan tidak merancangkan kegagalan atau kehancuran. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak merancangkan kegagalan atas hidup setiap anak-anaknya. Terkadang yang membuat kita gagal adalah pilihan dan keputusan kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, pengertian sendiri, dan tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua tentu menginginkan anak-anak kita berhasil dalam masa depannya, di dalam pendidikan mereka, masa depan yang berhasil, pendidikan mereka berhasil. Orang tua adalah dalam hal ini sebagai peran penting untuk mengarahkan atau mendidik, membekali anak-anak kita ke depannya. Yang paling utama adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun mereka di mana anak-anak kita, ketika kita sudah membekali mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berhasil. Yang kedua, kunci keberhasilan masa depan hidup seseorang adalah taat. Amsal 13 ayat 13. Ayo kita baca. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ketaatan merupakan sebuah landasan penting agar kita dapat berjalan bersama Tuhan, agar kita dapat seirama dengan Tuhan. Ketika dua orang berjalan bersama, maka keduanya harus sepakat untuk memutuskan kepada tujuan yang sama. Kalau dua orang yang berbeda pendapat atau tujuan, pasti akan pisah jalan. Masing-masing punya arah. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang lebih tahu tujuan hidup kita, yang lebih tahu masa depan kita, maka kitalah yang harus mengikuti petunjuk firman Tuhan. Maka kitalah yang harus mentaati segala kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Cara hidup dan pilihan itulah membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Cara pilihan kita yang akan menentukan kita untuk semakin serupa dengan gambar Kristus. Sifat-sifat Kristus ada dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan ada dalam hidup kita. Maka itulah yang menentukan masa depan kita dengan keberhasilan, kemujuran, kemakmuran, kejayaan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kelak kita dapat diperkenankan untuk masuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pada kehidupan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua tim Present Worship untuk maju ke depan.